Al ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, ini nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ulama itu pengawalnya. Dan sekarang ada orang ceramah mencaci maki, menyepelekan orang lain, merendahkan orang lain. Katanya agama itu yang membawa Habib, kiai itu hanya pendamping, jadi Mbah Hasyim pendamping, Mbah Wahab pendamping, Kiai Ali Maksum Jogja yang alim sekali itu, Kiai Ali Maksum alim sekali orangnya, pendamping, Kiai Kisah Al-Mahfud pendamping, Kiai Ahmad Siddiq pendamping, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang dakwah, terutama di media digital, diwarnai oleh fenomena ceramah yang keras, mencaci, dan merendahkan kelompok lain. Salah satu narasi yang mengemuka adalah klaim bahwa agama Islam dibawa semata-mata oleh Habib sebagai keluarga Rasulullah, sementara kiai dan ulama ditempatkan hanya sebagai pendamping. Narasi ini pernah dikritik secara terbuka oleh KH Aqil Siroj yang menilai cara berpikir demikian tidak hanya keliru secara keilmuan, tetapi juga berbahaya bagi persatuan umat. Dalam klaim tersebut, Habib diposisikan sebagai representasi utama agama karena nasabnya, sedangkan ulama disebut hanya warasatul anbiya, pewaris para nabi yang dianalogikan sebagai pengawal. Secara sepintas, ungkapan ini tampak memuliakan keturunan Rasulullah. Namun jika ditarik secara logis, konsekuensinya problematik. Dengan logika itu, tokoh-tokoh besar seperti KH Hashim Asy'ari, KH Wahab Hasbullah, Kiai Mas'um Jogja, KH Ahmad Siddiq, bahkan Imam Syafi'i dan Imam Bukhari direduksi posisinya menjadi sekedar pendamping. Ini jelas sebuah penyempitan makna sejarah dan keilmuan Islam. Dari perspektif teologis, konsep warasatul anbiya justru merupakan puncak legitimasi keilmuan. Hadis Nabi yang masyhur menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Al-Ghazali menegaskan bahwa warisan kenabian bukanlah harta atau garis darah, melainkan ilmu dan tanggung jawab moral. Imam Nawawi memandang ulama sebagai penjaga syariat dan penuntun umat. Sementara Ibnu Taimiyah yang sering disalahpahami secara tegas menyatakan bahwa kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh takwa dan kebenaran, bukan oleh nasab semata. Dalam kerangka ini, menempatkan ulama sebagai kelas kedua bertentangan dengan fondasi teologi Islam itu sendiri. Secara historis, peradaban Islam justru dibangun oleh ulama lintas etnis dan nasab. Mayoritas imam mazhab, ahli hadis, dan mufassir bukan berasal dari keluarga Nabi. Di Nusantara, Islam berkembang melalui kerja panjang para kiai pesantren dari generasi Wali Songo hingga ulama modern. KH Hashim Asy'ari tidak hanya mendirikan Nahdlatul Ulama, tetapi juga merumuskan etika keagamaan yang moderat dan berakar pada tradisi keilmuan. KH Sahal Mahfudz dikenal sebagai simbol fikih sosial yang membumi, sementara KH Ahmad Siddiq menegaskan relasi harmonis antara Islam dan kebangsaan. Mereka bukan pendamping, melainkan pilar. Dari sudut sosiologis, hierarki berbasis nasab berpotensi merusak kohesi umat. Ketika otoritas keagamaan ditentukan oleh garis keturunan, bukan oleh kompetensi dan integritas, maka ruang publik agama mudah dipenuhi klaim simbolik dan eksklusif. Diskursus media nasional beberapa tahun terakhir, sebagaimana tercermin di Tempo, Kompas, dan The Conversation Indonesia, menunjukkan meningkatnya polarisasi dakwah dan perebutan otoritas di ruang digital. Pada 2025-2026, isu etika dakwah digital semakin relevan, terutama ketika simbol agama digunakan untuk legitimasi wacana kekuasaan, bukan untuk pencerahan. Etika dakwah dalam tradisi Sunni sejatinya menekankan adab al-ihtilaf. Perbedaan pendapat dijaga dengan akhlak, bukan caci maki. Nurchalis Majid pernah mengingatkan bahwa kesalehan tanpa keadaban hanya akan melahirkan fanatisme kosong. Gus Dur dengan caranya yang khas berulang-ulang menegaskan bahwa Islam hadir untuk memuliakan manusia, bukan untuk memperbanyak stempel kafir atau merendahkan sesama muslim. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan soal Habib versus Kiai, melainkan soal cara kita memahami kemuliaan dalam Islam.
Nasab adalah kehormatan yang patut dihormati, tetapi ia tidak pernah berdiri di atas ilmu, amal, dan akhlak. Ketika satu kelompok dimuliakan dengan cara merendahkan ulama lain, yang rusak bukan hanya adab dakwah, tetapi juga persatuan umat. Dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, dakwah seharusnya menjadi ruang pendidikan moral dan kebijaksanaan sosial. Refleksi ini mengajak kita kembali pada etika dakwah yang mencerahkan, menghormati nasab tanpa menafikan ilmu, menjunjung ulama tanpa mengultuskan simbol, dan merawat Islam sebagai rahmat yang menyatukan, bukan memecah belah.